tahu? Tahu atau nggak tahu? Maka pahamlah nabimu. Nabimu merendahkan diri. Nabimu luar biasa. Nabimu hebat. Tawadhu. Jaga amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak membocorkan kapan kiamat itu tiba, meskipun malaikat Jibril yang nanya. Tapi Rasul tidak sampai hati kalau malaikat Jibril tidak dikasih informasi, karena ini ilmu yang dibutuhkan malaikat Jibril alaihissalam. Makanya dikasih tahu ciri-ciri. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dalam kasus yang lain, datang seorang pria pakai baju serba putih, Arba'in Nawawiyah, coba kita cek di situ, ada nyamar sebagai seorang pria, ternyata malaikat Jibril. Rasul menginformasikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, setelah 3 hari dari pertemuan tersebut, Rasul nanya, tahu enggak kamu siapa yang datang waktu itu? Allah wa Rasul alam, itu adalah malaikat Jibril. Gak langsung dikasih tahu, nunggu 3 hari baru dikasih tahu. Nah, ketika yang nanya malaikat Jibril, mal Islam, mal iman, mal ihsan, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, selesai dijawab detil, lagi-lagi malaikat Jibril nanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Pertanyaannya sama, kapan kiamat? Tapi penanyanya berbeda, yang nanya berbeda, yang satu orang awam, yang satu orang alim, yang satu orang awam cari ilmu, yang satu orang alim cari ilmu. Orang awam, jangan kamu berikan jawaban yang itu tidak dibutuhkan, berikan jawaban yang lebih dibutuhkan. Orang alim kalau nanya berarti betul-betul butuh. Jawaban Nabi kepada malaikat Jibril alaihissalam itu indah, cuman banyak orang tidak mempelajari keindahannya. Bahkan seringkali terjemahannya itu tidak menunjukkan keindahan jawaban Nabi Muhammad SAW. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Kalau diterjemahkan, mal mas'ul anha, yang ditanya tentang kiamat tidaklah. Yang ditanya tentang kiamat, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidaklah bi'a'lam, lebih mengetahui minas sa'il, dari yang bertanya. Cek kalimat ini ya. Ini banyak orang gagal paham di sini. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Coba saya mau nanya, apakah Nabi ngomong, saya tidak tahu tentang kiamat? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Apakah Rasul mengatakan, saya tidak tahu kiamat kapan tiba? Nggak ada. Malaikat Jibril nanya karena paham Nabi tahu. Malaikat Jibril nanya karena ngerti Nabi paham. Tapi Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala buka rahasia. Kiamat itu kapan? Nggak boleh dibuka. Dan Nabi tidak boleh berdusta. Kalau tahu harus ngomong tahu, kalau nggak tahu harus ngomong tidak tahu. Makanya jawaban Nabi diplomatis, merendahkan diri. Yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang bertanya. Oh, kamu lebih paham, merendahkan diri. Masya Allah, tawadhu. Tapi setelah itu Nabi berkata, kalau ciri-cirinya saya tahu. Misal begini loh, ada orang nanya ke saya. Ya, orang nanya ke saya. Habib, saya mau nanya, rumahnya Kiai Amir itu di Buncit, di Pondok Pesantren Darul Islah, di mana? Terus saya ngomong, saya tidak lebih mengetahui dibanding kamu. Pengetahuan saya dan pengetahuan kamu ini, pengetahuan saya tidak lebih dari pengetahuan kamu. Aku tidak lebih ngerti dari kamu. Cuman saya tahu ciri-ciri rumahnya Kiai Amir itu. Saya jelaskan saja ciri-ciri rumahnya. Nanti kamu kalau udah ada depan rumah sakit, seberang rumah sakit ada gang. Nah itu kamu masuk. Ya, nanti gang itu kalau udah masuk, sebelah kiri ada pintu gerbang yang agak besar. Kalau kamu turun ada lapangan. Nah, di situ rumah Kiai Amir. Nah, kalau udah kamu turun, ya kamu tuh turun ada lapangan. Kemudian kamu menghadap ke arah kiblat. Di situ ada makam. Di situ ada makam. Nah, di sebelah selatannya makam, di situ ada rumah kecil. Ya, ciri-cirinya sebelum masuk rumah banyak kitab, ada lemari kitab. Nah, itu dekat dengan rumahnya Kiai Amir. Saya mau nanya, berarti saya tahu enggak rumahnya Kiai Amir? Tahu atau enggak tahu? Tahu atau nggak tahu? Maka pahamlah nabimu. Nabimu merendahkan diri. Nabimu luar biasa. Nabimu hebat. Tawadhu. Jaga amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak membocorkan kapan kiamat itu tiba, meskipun malaikat Jibril yang nanya. Tapi Rasul tidak sampai hati kalau malaikat Jibril tidak dikasih informasi, karena ini ilmu yang dibutuhkan malaikat Jibril alaihissalam. Makanya dikasih tahu ciri-ciri. Nah, kalau ciri-cirinya dikasih tahu semua kan kapannya ya kira-kira jelas toh ya. Seperti saya tadi tuh ya. Kira-kira kan jelas, kapannya jelas buat malaikat. Yang pengen saya garis bawahi, yang nanya orang awam gak dijawab, yang nanya orang alim dijawab. Makanya kalau kamu pergi ke rumahnya Habib, ke rumahnya Kiai, kamu nanya gak dijawab, jangan kamu anggap Habibnya goblok, Habibnya bodoh, Kiainya gak berilmu, kamunya yang goblok, makanya gak dijawab.
Paham enggak? Ini kan sering ada yang tempatnya Habib, tempatnya Kiai gitu, terus Habibnya nggak punya ilmu itu. Kiainya nggak punya ilmu. Saya tanya gitu aja nggak dijawab. Ya, karena memang kamu nggak layak. Saya nggak layak. Kita nggak layak. Ini sisi keilmuan. Bagian ini santapan para santri. Santri dapat ilmu begini senang. Udah pernah dapat yang seperti ini? Belum? Belum pernah. Saya juga baru dapat bulan Maulid ini. Berkat ceramah ini ya, dapat bulan Maulid ini. Karena saya baca macam-macam ya belum dapat yang seperti ini. Bulan Maulid tengah-tengah ceramah kok dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.